biasa. Wow, tentu penuh dengan semangat ya Kak Arma. Betul dong Kak, meskipun masa-masa ujian, masa-masa ulangan, kita harus tetap beribadah dan tetap semangat. Puji Tuhan, kita akan mulai ibadah sekolah minggu ini dengan satu lagu. Bapa, ku datang padamu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkau baik bagi hidup kami, bagi anak-anak sekolah minggu di rumah. Terima kasih. Terpujilah namamu. Haleluya. Glory. Bapa-Ku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih dan anugerah-Mu terindah setiap hari. Bapa-Ku datang padamu. Bapa-Ku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu terindah setiap hari. Pagi hari, pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Katakan kembali dari awal, Bapa-Ku datang padamu. Terima kasih. Bapa-Ku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu terindah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Pagi hari, pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Tak hentinya, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Tak hentinya, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Kita menyembah Tuhan. Katakan, Tuhan terima kasih buat hari yang baru yang diberikan kepada kami. Hari ini kami masih bernafas. Tuhan beri kami sehat dan kuat. Hidup kami diberkati oleh Tuhan. Keluarga kami ditolong oleh Tuhan dan selalu disertai. Naikkan ucapan syukur buat kebaikan Tuhan
yang sudah diberikan buat kita. Haleluya. Kami menyembah, kami memuji, tinggikan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, glory bagi nama-Mu. Haleluya. Besar anugerah-Mu Yesus. Oh haleluya, 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 haleluya. Kemuliaan bagi Tuhan, Raja segala raja. Kami menyembah, kami memuji. Terima kasih, terima kasih, terima kasih Tuhan. Haleluya, glory bagi nama-Mu. Katakan kembali, pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tidak henti kita mengucap syukur kepada Tuhan. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Tak hentinya, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Sekali lagi, tak hentinya, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Adik-adik, tetap di dalam hadirat Tuhan. Ikuti kakak berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Pagi hari ini kembali kami dapat beribadah sekolah minggu. Karena anugerah Tuhan, kami boleh memuji dan membesarkan nama Tuhan. Tuhan tolong dan pimpinlah ibadah kami dari awal sampai akhirnya. Berkatilah kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap untuk beribadah. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Haleluya. Tetap bangkit berdiri ya adik-adik, karena kita akan memuji kebesaran nama Tuhan. Yes. Nah, siapa yang tinggal di dalamnya? Pasti apa, Kak? Pasti berbuah. Ya, kita suruh mereka berdiri ya, Kak. Iya, betul Ya, dong. mari kita sama-sama berdiri. Kita akan memuji nama Tuhan. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok
duduk. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tetap ada dalam ucapan syukur. Hari ini adik-adik, guru-guru sekolah minggu masih bisa melayani pekerjaan Tuhan. Masih bisa melayani sekolah minggu. Adik-adik juga di rumah masih beribadah sekolah minggu. Semua itu karena Tuhan, karena anugerah Tuhan buat hidup kita. Dan kita patut untuk bersyukur, kita patut untuk memuliakan nama Tuhan. Beri hormat buat Tuhan Yesus, beri yang terbaik buat Tuhan Yesus. Jadi adik-adik harus selalu sungguh-sungguh untuk beribadah kepada Tuhan. Kunaikan syukur. Terima kasih Tuhan. Amin, haleluya. Glory, haleluya. Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya. Naikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tata kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku naikkan syukur, ku naikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tata kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Segala puji, segala puji, syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu, terpujilah namamu. Segala puji, segala puji, syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu, terpujilah namamu. Dari awal katakan, ku naikkan syukur, haleluya. Ku naikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tata kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Segala puji, segala puji, syukur bagimu, ku tinggikan
Segala puji dan syukur kami kembalikan kepadamu Tuhan Yesus Kristus. Sebab kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan sebab Tuhan mencintai kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bapa yang maha baik, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya firman itu boleh ada di dalam hati kami, sehingga kami boleh melakukan kebenaran firman Tuhan, dan kami berbuah-buah manis sehingga kami menyenangkan hati Tuhan. Urapi kami ya Bapa, urapi telinga kami, urapi hati kami. Kami mau duduk diam mendengarkan firman Tuhan. Berbicaralah kepada kami Tuhan Yesus, kami siap. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Halo, shalom adik-adik semua. Wah, belum kedengaran. Halo, shalom, selamat pagi. Ada yang masih tidur? Enggak mungkin ya, karena ini sudah 9:30, kecuali ada yang melekan tadi malam ya, pasti nggak bisa bangun ya. Tapi ya, kita sama-sama hari ini kan hari Minggu ya. Kalau hari Minggu adalah harinya Tuhan ya, harinya untuk Tuhan, harinya untuk melayani Tuhan. Karena 6 hari ya kita sudah beraktivitas, sudah belajar ya, sudah membantu orang tua ketika kita selesai belajar online ya. Kita sudah membantu orang tua. Nah, sekarang hari Minggu ini adalah hari untuk Tuhan. Jadi ojo kemana-mana. Jangan pergi ke tempat-tempat yang hiburan. Ini kan hari Minggu ya, hari untuk Tuhan. Nah, adik-adik, hari ini kakak akan berbicara satu tema, yaitu hidup yang mau berbuah. Ya, siapa yang ingin berbuah? Ayo, siapa yang ingin berbuah? Mungkin adik berpikir, buah apa ya? Nah, buah apa? Buah mangga, buah apel, atau buah-buah yang lain? Tidak. Tentunya buah yang dimaksud ini adalah buah-buah rohani, bukan buah-buah seperti yang kita lihat. Mungkin di taman kalian, di rumah masing-masing ada tanam mangga, tanam macam-macam deh ya, tetapi itu menandakan pohon itu kalau dia bertumbuh ya, kalau dirawat dia akan pasti berbuah. Nah, begitu juga dengan kehidupan kita anak-anak Tuhan, adik-adik, menjadi orang yang percaya kepada Tuhan Yesus harus berbuah. Nah, kita akan lihat di sini ada beberapa ayat yang kakak baca di dalam Injil Yohanes pasalnya yang ke-15. Pokok anggur yang benar. Pokok anggur. Ayo, siapa yang pernah makan anggur? Wah. Anggur itu enak enggak? Enak ya. Asal sudah mateng. Kalau masih mentah, kecut ya. Tetapi kalau anggur yang sudah mateng, manis sekali ya, manis. Kakak dulu pernah makan anggur waktu kakak dan kakak Frene pergi ke Israel waktu itu ya. Waktu kita jalan-jalan dikasih anggur. Anggur Israel itu anggur yang enak temen ya.
enak nemen. Rasa-rasanya pengen makan terus. Ya, anggurnya gede-gede ya. Nah, anggur kan itu berbicara sukacita, ya kan? Anggur itu kalau kita makan, apalagi sudah mateng, pasti bukannya ketika kita makan anggur, wajah kita, raut wajah kita, pasti bukan begini, bukan. Pasti seger, enak, apalagi anggur ditaruh di kulkas waktu kita makan, lagi panas-panasnya, waktu kita makan, ya, waduh terasa enak sekali. Nah, kita lihat satu gambaran pokok anggur yang benar. Kita baca mulai ayat yang pertama. Ayo buka Alkitab semua, yang di rumah, yang sedang menyaksikan, ayo buka Alkitab ya. Yang pakai HP silakan, yang pakai Alkitab silakan. Asal ketika buka HP, ketika mendengarkan firman Tuhan, jangan beralih ke yang lain. Beralih ke game beralih ke baca status, nggak boleh. Tuhan marah. Haleluya. Yohanes pasal 15 di situ dikatakan, akulah pokok anggur yang benar dan Bapakku pengusahanya. Ya. Setiap ranting-ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting-ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jika kamu tidak berbuah, tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku di dalam kamu, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Nah, kita lihat di sini Yesus mengajar kepada orang-orang banyak. Dia mengumpamakan, dia berkata begini, aku ini pokok anggur yang benar. Ya. Jadi Yesus itu adalah kebenaran, bukan kebetulan loh. Ya. Masa Anda bilang Yesus adalah jalan kebetulan? Tidak. Yesus adalah jalan apa ayo? Kebenaran. Jadi kalau Yesus adalah jalan kebenaran, artinya Yesus itu ada kepastian, di dalam Yesus ada kepastian keselamatan, bukan mudah-mudahan. Mudah-mudahan saya masuk surga. Belum tentu. Ya. Tetapi dikatakan Yesus adalah jalan kebenaran, ya. Amin. Nah, kita lihat, akulah pokok anggur yang benar. Dan kamu adalah carang-carangnya. Aku adalah pokok anggur yang benar dan Bapakkulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya lebih berbuah banyak. Oh, haleluya. Nah, tentunya tadi saya sudah katakan, loh, berbuah seperti apa? Yesus berkata, aku kan pokok anggur. Ya, Bapakku di atas, di surga, pengusaha yang punya ladang. Tapi Yesus pokok anggur. Dan Alkitab berkata, kita adalah carang. Nah, tadi kan sudah nyanyi. Yesus pokok dan kitalah carang-carang. Carang kan banyak, bukan cuma satu. Jadi carang-carang itu ya kalian. Ada siapa? Ada Kevin. Ada lagi? Ada Chelsea. Itu carang-carang ya.
Ada Nyo, ya. Ada siapa lagi? Banyak. Ya. Banyak sekali. Wah, kakak lupa sekolah minggunya. Siapa semua ya kan? Sudah lama enggak ibadah sekolah minggu. Ya, ini guru-guru tahu ya. Siapa lagi ya? Ayo, siapa lagi sebut? Rachel. Nah, ini mamanya tadi pimpin pujian. Ada Rachel. Apalagi? Siapa lagi ya? Ada Amel, Devinta, Devon. Nah, Devon lagi nonton enggak? Woi, ini lagi nonton pasti ya. Ya, kita ini adalah carang. Carang tadi itu banyak. Itu anak-anak sekolah minggu, itu carang-carangnya. Nah, supaya carang itu berbuah, buah apa ya? Mungkin Devon tanya, buah apa ya Om? Atau buah apa ya Kakak? Ya, buah apa ya? Wah, bukan buah mangga, bukan buah anggur, bukan. Ini kan cuma gambaran saja, bukan buah sirsak, tidak. Ya kan? Tetapi buah kebaikan. Ya. Tadi malam kita ibadah pemuda. Ya, ada Kojimi sampaikan firman Tuhan menjadi anak yang apa tadi? Tadi malam apanya? Taat, ya. Anak yang baik, ya. Menjadi anak yang wah, the best, ya. Ya, apa itu the best? Luar biasa ya. Anak yang waduh menyenangkan. Ya. Kalau disuruh sama mama, ayo belajar. Ya, mama. Nah, itu baik. Tapi kalau membantah, aku lagi ini, aku alasan saja. Jadi itu menandakan bahwa anak-anak Tuhan, anak-anak sekolah minggu yang selalu membantah itu tidak berbuah. Ayo, siapa yang suka membantah di rumah? Siapa yang suka membantah orang tua? Kalau dikerjakan PR, kalau disuruh kerjakan sesuatu, selalu membantah, selalu alasan. Nah, itu tidak memancarkan anak Tuhan yang berbuah, ya kan? Jadi kamu adalah carang-carangnya. Jadi setiap ranting yang berbuah itu apa? Dibersihkan. Ayo, apa yang mau dibersihkan? Ya. Apa yang mau dibersihkan? Yang dibersihkan itu pikiran, hati kita, dan lain sebagainya. Yang suka bohong, ketika Tuhan Yesus datang dalam hidup kita, kita nggak bohong lagi. Seperti tadi, yang suka ngomel, nah ketika firman Tuhan membersihkan kita, kita berbuah dan kita bisa berubah, jadi beda. Jadi kalau anak Tuhan itu yang mau melekat, kalau anak Tuhan yang mau melekat kepada pokok anggur itu, berarti dia itu harus tampil beda, kata orang Jawa, ya. Tampil beda. Ya kan? Tampil beda. Jadi anak Tuhan itu harus berbeda. Tidak seperti orang dunia, tapi tampil beda. Sifatnya, karakternya, ya kan? Ya, cara dia ngomong sama orang, tidak suka nyakiti orang, tidak suka bully orang. Ada yang suka membuli orang? Ya, tidak boleh. Itu firman Tuhan larang. Jangan suka, ya, jangan suka mempraktekkan hal-hal yang tidak baik. Ya, oke. Nah, kita lihat di sini. Bagaimana kita berbuah? Kalau anak-anak Tuhan ingin berbuah, mau berbuah enggak? Ya, apa itu berbuah? Nah, kakak kasih contoh. Kan di kitab Galatia pasal 5 ayat yang ke-22 itu adalah buah roh. Ya, apalagi? Ya dikatakan, ya coba kita baca dulu ya. Salah satu buah kalau kita tinggal di dalam Tuhan. Nah, coba kita baca, ayo. Galatia 5 ayatnya yang ke-22 mulai, ya.
Tetapi buah roh ialah kasih. Apa itu kasih? Kasih itu adalah cinta kita kepada. Orang kalau punya kasih, jam 8 nanti ada ibadah. Aku bangun dulu. Ya. Aku bangun mempersiapkan diri, mandi, sikat gigi, ya, dan lain sebagainya supaya ini kan mau menghadap Tuhan. Jangan enggak mandi terus menghadap Tuhan. Tuhan lihat, belum mandi dia, Sinyo belum mandi. Masa mau menghadap Tuhan? Misalnya contoh ya kan, ya Rachel belum mandi, masih rambutnya campur aduk. Yang satu berdiri di sini, yang satu di sini. Karena kelihatan nanti kakak mau lihat yang foto ya kan, bukti kalian ibadah itu ada fotonya ya. Kalau perempuan pakai kepang ya kayak Rachel suka pakai kepang ya. Kalau Kevin, dia kalau nyanyi dia gini ya, gini. Karel ya, Karel lah. Kakak lihat ya, kalau dia nyanyi apalagi saya bapaknya. Melihat Karel kalau nyanyi semangat 45 ya kan. Waduh, luar biasa. Jadi kalian harus semangat. Ini dikatakan di sini kasih. Waduh, kasih itu cinta. Cinta kepada Tuhan. Ya. Bukan saja cinta kepada Tuhan, tetapi cinta kepada mama, kasih kepada mama, bersyukur mama papa itu masih ada memelihara kita, ngasih makan, cari duit untuk kita, ya kan? Ya itu kasih, itu salah satu bentuk buah. Kemudian apalagi? Ada lagi sukacita. Apa itu sukacita? Selalu berseri-seri, bersyukur. Nah, orang-orang, anak-anak Tuhan yang senantiasa mau berbuah, dia selalu bersuka cita, tidak selalu cemberut. Ya. Mau cemberut kayak pepaya, ya. Pepaya, ya. Cemberut sekali. Inilah cemberut ya. Kalau cemberut, ada orang lihat teman-teman, ini kasihan ya. Jangan suka cemberut, harus bersuka cita, harus bersyukur. Apalagi di masa-masa PPKM ini ya doakan mama papa supaya sukses, supaya bisa ngasih makan sama kita, bisa membiayai kita, sekolah, bisa beli ini, beli itu. Makanya jangan suka bantah orang tua, ya kan? Jangan suka ngomel, tapi belajar bersyukur. Doakan papa mama supaya sukses berhasil. Doakan papa mama bisa rajin beribadah ya kan. Ya kalau belum ada ya. Nah kemudian lagi ada contoh lain juga. Jadi anak-anak yang berbuah ya damai. Ya damai sejahtera. Udah damai, sukacita. Ya bukan ketawa sendiri ya. Tiap hari ketawa ya itu orang apa? Yang jawab sendiri ya kan. Jadi damai sejahtera, ya. Kemudian sabar dia, kemurahan. Ya, kemurahan itu kan suka memperhatikan orang lain. Ya, suka memberi anak-anak lain yang susah. Sakno dia ya. Ya, mereka butuh sesuatu. Ya, kita ngasih. Ya, kemurahan. Ya. Siapa yang mau ingin suka kemurahan? Nah, tentunya semua ya. Kemudian apa lagi? Ya. Kemurahan, baik dia. Nah, jadi anak-anak yang nempel kepada pokok anggur itu, Yesus itu, dia baik hati. Wah, baik sekali dia. Baik. Ya. Nah, kalau kita baik, waduh banyak sekali teman kita. Tapi kalau kita tidak baik, teman-teman kita jauh, apalagi Tuhan. Betul enggak? Teman-teman aja sudah jauh kepada kita, ya. Apalagi Tuhan melihat anak-anak yang enggak baik, wah, ya, Tuhan jauhi atau Tuhan tegur, ya. Tuhan tegur dengan cara, ya.
Jadi mari kita mau baik hati. Amin. Semua kalau baik hati, waduh, mama papa juga senang, teman-teman kita juga senang, ya. Nah, teman-teman juga bisa bantu sama kita. Kemudian setia, ya. Dia setia. Kesetiaan, setia kepada beribadah, setia melayani Tuhan, setia macam-macam ya. Kita setia. Kemudian dia lemah lembut, ya. Lemah lembut artinya apa? Dia tidak suka kasar. Kalau ngomongnya kasar, ngomongnya suka, kata orang Jawa bilang misu-misu. Atau misu bukan misua ya. Misu-misu, ya. Suka ngomong-ngomong yang apa yang enggak enak didengar, ya. Wah, sama teman menyakiti orang, ya. Ini harus kita pancarkan, harus kita lakukan dalam kehidupan kita. Kemudian menguasai diri. Amin. Menguasai diri. Nah, kita lihat di sini. Nah, kalau kita perhatikan, ya, bentar lagi ya, mau selesai ya. Kalau kita ingin berbuah, apa? Ayo. Ya, bagaimana kita berbuah? Dikatakan firman Tuhan, ya. Pertama, tinggal di dalam Tuhan. Bagaimana kita tinggal di dalam Tuhan? Berarti kita rajin berdoa, rajin baca firman Tuhan, rajin suka bersekutu. Itu artinya tinggal di dalam Tuhan. Betul enggak? Tinggal di dalam Tuhan. Kita akan pasti berbuah, ya. Nah, tanaman itu kalau dia menjadi, apalagi tanaman itu bergantung, kalau tanaman itu bergantung kepada pemiliknya, misalnya bunga di taman, itu tergantung dari yang punya itu. Jadi yang punya itu harus ngerawat terus tiap hari, dikasih air. Kalau dia bunga, dikasih air. Kalau dia buah, dikasih pupuk, ya, dan lain sebagainya. Supaya apa? Dia berbuah, dia bertumbuh. Kalau bunga, dia akan kelihatannya kembangnya itu, wah, enak, sedap dipandang, ya. Kalau buah, dia akan berbuah, dipelihara, ya kan? Di sini dikatakan. Jadi tinggal di dalam Tuhan tadi itu harus dia baca firman Tuhan. Kemudian dia suka melakukan kehendak Tuhan, berdoa dan memuji-puji Tuhan. Dan yang kedua apa? Untuk kita mau berbuah harus dibersihkan. Apa yang dibersihkan? Yang sifat-sifat dosa di dalam hidup kita. Apa yang mau dibersihkan? Suka bohong dibersihkan, ya. Suka ini. Pokoknya hal-hal yang tidak sesuai dengan firman Tuhan harus dibersihkan. Nah, kita lihat ya, kalau ada pohon, kalau ada tanaman-tanaman di pot itu, atau ada tanaman yang lain ya, yang itu akan mengganggu pertumbuhan daripada tanaman tersebut, dan tumbuhan itu tidak maksimal, dia akan bertumbuh. Makanya dibersihkan. Dulu kakak waktu di desa, kakak kan petani dulu. Jadi kalau sudah padi itu sudah mulai bertumbuh, ya, tadinya kan ditanam, kemudian beberapa minggu kemudian, sebulan kemudian, ya, dia akan bertumbuh. Dan setelah sebulan kemudian, di samping daripada tanaman padi itu sudah tumbuh rumput-rumput yang lain. Nah, rumput itu kalau tidak dibersihkan, dia akan menghalangi pertumbuhan daripada yang lain. Karena apa? Makanan-makanan itu diserap oleh tumbuhan itu yang tidak berguna. Akhirnya, ya, jadi kakak harus pergi, cabut itu rumput, dikasih pupuk, kemudian dia bertumbuh, dia akan berbuah. Jadi dibersihkan. Apa yang tidak beres dalam hidup kita harus dibersihkan. Amin. Supaya apa? Kita mau berbuah untuk Tuhan. Amin. Mau berbuah? Lakukan ini. Tinggal di dalam Tuhan. Dan firman Tuhan berkata, yang kedua, kita harus dibersihkan. Dan ada jaminan ketika kita tinggal di dalam Tuhan. Coba kita baca di dalam ayat yang terakhir.
Ya, perhatikan. Perhatikan. Jikalau kamu tinggal, ayat yang ke-7. Nah, 7 kan angka sempurna, ya kan? Wah, luar biasa ini Alkitab. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, minta apa saja kamu yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Amin. Kalau kita tinggal di dalam Tuhan, firman Tuhan berkata minta apa saja. Coba, kakak kan orang tua punya anak. Kalau anak nurut, ya, norok, ya, nurut, ya, nurut sekali. Ketika anak itu meminta kepada papa atau mama, ma aku minta ini. Nah, karena anak itu nyenengin papa mama, pasti papa mama, meskipun itu mahal harganya, ya, pasti papa akan berikan. Karena apa? Dia sudah nyenengin, taat kepada papa dan mama. Begitulah dengan Tuhan. Kalau anak-anak yang senantiasa taat kepada Tuhan Yesus, maka Bapa akan memberikan apa yang kita minta. Amin. Oh, haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita mau hidup berbuah untuk kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus Kristus, ya. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Saya serahkan kepada Kak Frene, Kak Arma, ya. Puji Tuhan, ya. Kita sudah dengar firman Tuhan, Kak Arma. Jadi anak-anak itu, ya, kalau dengar-dengaran dan taat, baik, nggak melakukan yang nggak baik, pasti senang nggak, Kak Arma? Pasti dong, pasti berbuah ya Kak ya. Iya, terus kalau misalnya Rachel, ya, baik, pasti apa aja yang diminta kalau kita punya uang, pasti kita beri ya, Ya Kak Arma ya. Karena sudah baik ya, dikasih hadiah juga kalau sekolahnya baik ya, Kak. Pasti Iya. dong Kak. Oleh karena itu harus bagaimana ya Kak ya? Ya, jadi anak yang Anak yang baik. Amin. Haleluya. Nah, nanti kembali lagi adik-adik kirim foto di saat beribadah sebagai bukti kehadiran, asensi kehadiran di sekolah minggu GPDI Immanuel. Tuhan Yesus memberkati dan kita akan sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan, karena pimpinan Tuhan dari awal sampai akhir, kami boleh beribadah dan merasakan kehadiran serta berkat Tuhan. Pimpin anak-anak-Mu di sepanjang minggu ini dalam aktivitas mereka, di tengah-tengah keluarga, dan dalam pendidikan sekolah mereka. Berikan mereka kepandaian, supaya mereka juga memiliki rasa tanggung jawab untuk melakukan tugas mereka dengan baik. Kami percaya anak-anak sekolah minggu GPDI Immanuel pasti menjadi anak-anak yang diberkati dan menjadi berkat bagi kemuliaan nama Tuhan Yesus. Berkati kami di sepanjang minggu ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami serahkan pada hamba-Nya. Yuk kita terima berkat. Mari kita angkat tangan kita. Terimalah berkat, di dalam berkat daripada Allah Bapa, cinta, kasih, dan rahmat di dalam Yesus Kristus, persekutuan Allah Roh Kudus senantiasa menyertai, memberkati kami. Berikan kesehatan, kekuatan, supaya kami dapat menjalani beraktivitas setiap hari, bersekolah, dan juga bisa beribadah di sekolah minggu. Terima kasih di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.